Ya, depan kita tulis ini. Jadi kalau saya punya sistem, ya, kemudian saya buat dalam blok diagram, ini adalah transfer fungsinya GP. Nah, dia punya output adalah YM. Kemudian inputnya apa? Biasanya apa? U. Ya, inputnya adalah U. Kalau U ini saya ubah, maka YM akan berubah. Kalau sistem kemarin itu adalah dalam blending system, kalau U berarti W2-nya saya ubah, maka X akan berubah. Nah, perubahan X terhadap W2 itu dibuat dalam transfer fungsi GP. Kalau diturunkan itu transfer fungsinya jadi GP, kan gitu ya. Oke. Jadi ini disebut dengan open loop, masih open loop. Ya. Kalau saya buka valve-nya, responnya bagaimana? Nah, kemudian kalau closed loop, berarti kita perlu sensor di sini. Nah, kemudian kita bandingkan dengan set point. Nah, karena dibandingkan berarti ini minus, ini plus. Jadi ini Y set point. Kemudian keluarnya error, kita masukkan dengan apa? Kita masukkan ke controller GC. Ya, kemarin GC ya. Nah, anggap ini masuk ke sana. Nah, untuk valve maupun measurement, ya, jadi biasanya ada di sini GV, ini GM. Jadi transfer fungsi untuk measurement, ini transfer fungsi untuk valve. Ya. Untuk memudahkan pengertian kita, anggaplah GV dan GM itu sama dengan 1. Kalau 1 kan sama saja dengan garis lurus gitu saja, kan nggak ada. Jadi ini sama dengan 1 untuk memudahkan. Kalau sama sana nggak ada. Jadi kalau sistem ini negatif feedback control, kalau ini positif berarti positif feedback control. Kemudian open loop biasanya kalau sudah dalam seperti ini, nanti di controller itu ada mode manual atau mode automatic. Nah, itu boleh katakan membuka atau menutup. Anggaplah di sini ada ginilah gitu ya. Nah, kalau ini membuka berarti apa? Atau di sinilah, enggak apa-apa di sini. Kalau ini dibuka, intinya kita putus loopnya, ya kita putus. Kalau ini dibuka berarti measurement ini kan nggak ada gunanya dengan untuk comparison kan nggak ada apa namanya fungsi. Ya bisa mau buka di mana? Anggaplah di sini ataupun oke, anggaplah buka di sini. Berarti modenya di sini adalah manual. Mode manual berarti sama saja dengan apa namanya open loop. Sehingga kalau ini saya ubah, nah, saya pengen langsung aja di sini U-nya itu 60 ataupun 80 secara manual kita inputkan. Kalau automatic 60 atau 80 atau 70 kan berdasarkan apa? Perhitungan oleh controller. Nah, kemudian di record apa namanya? Responnya. Nah, itu namanya nanti open loop respon. Ya kalau di dinamika proses kemarin sudah ada namanya first order respon atau behavior first order ataupun second order responnya bagaimana. Oke. Kemarin kita sudah ngasih GC adalah kalau proporsional GC sama dengan KC atau konstanta. Anggaplah GC berarti ini sama dengan KC. Ya. Kalau kita simpelkan dalam satu blok diagram, kemarin kan juga sudah reduction of blok diagram ataupun penyederhanaan blok diagram. Ya, gimana cara menyederhanakannya? Pernah ya ini? Belum. Oke. Jadi ini kita jadikan satu blok gini.
Berarti ini Y set point, ini YM. Maka di sini apa? Nah, cara menurunkannya ya. Coba bisa kita lihat ini. YM sama dengan ini GV sama GM-nya 1 ya. Berarti YM sama dengan apa? YM di sini sama dengan kan dari sini toh. Ini panahnya ke sana. GC kali U. Nah, betul, GC kali U. Ingat, U sama dengan GC kali, nah ini kata anggaplah error. Nah, berarti apa? GC kali error. Error sama dengan error sama dengan Y set point dikurangi YM. Sudah ya? YM sama dengan YM sudah. Berarti sini YM sama dengan YM. Sekarang dikembalikan ke sana. Berarti ini U sama dengan GC kali error. Errornya apa? Y set point dikurangi YM. Kemudian YM sama dengan GP GC kali Y set point dikurangi YM. Betul ya? Sama dengan GP GC Y set point dikurangi GP GC YM. Jadi ini YM ya. Kalau dikumpulkan ke ruas kiri berarti YM kayak gitu ya. Dalam kurung 1 plus GP GC sama dengan GP GC Y set point. Oke, berarti YM per Y set point sama dengan GP GC per 1 plus GP GC atau dibalik GC GP per 1 plus GC GP. Berarti ini transfer fungsi antara YM per set point per Y set point. Berarti nah ini outputnya YM, inputnya Y set point. Berarti di dalamnya ini ada GC GP dibagi 1 per GC GP. Kalau kita dalam satu blok diagram. Oke. Kenapa kita buat transfer fungsi? Jadi ini GP GC ini dalam bentuk transfer fungsi, dalam bentuk Laplace. Coba kita simulasikan dengan MATLAB. Kalau kita ingin mengendalikan oke ya. Contoh, kita punya transfer function, prosesnya ini, jadi ini proses. Ini proses yaitu first order. First order sudah dipelajari? Second order sudah? Oke, mungkin second order ada time delay terlalu complicated. Saiki first order saja tidak ada time delay-nya. Kemudian saya kasih kontrolernya proporsional saja. Oke, maunya berapa? Kamu mau merubah juga boleh. K-nya mau berapa? To-nya mau berapa? KC-nya mau berapa? Atau tetap ini? Tetap ini nggak apa-apa. Kemudian stepnya coba saya lihat. Stepnya ini berapa? 2. Berarti ini set poinnya pengennya berapa? 2. Dari 0 mau dipindah ke 2. Apakah dia nanti akan mencapai set point? Ya. Kan sudah ada kontrolernya kan? Nah, coba kita lihat.
Apakah mencapai set point? Belum. Coba kita ubah lagi. Kita naikkan. Atau ini tadi berapa ini tadi? 1, berapa? 1,6 sekian, 7. Oke. Kita naikkan jadi berapa? KC-nya maunya 2 atau 3 atau 5. Oke, 2 kalinya misalkan ya. 2 kalinya. Kita run lagi. Nah, berapa ini? Agak naik kan ya? Oke. Kemudian dinaikkan lagi. Anggaplah 10 kalinya. Berarti 20. Apakah sudah nyampe 2? Oke. Ya, dan dia naik turun kan gitu ya. Nah, artinya kita ubah controller gain-nya, KC-nya 1, kemudian 2, kemudian 20. Mungkin mendekati ke set point, yang mana set point-nya 2, tetapi nggak sampai mencapai 2. Berarti itu kita sebut ada namanya offset. Ya. Jadi ternyata apabila kita pakai proportional controller ada kelemahan yaitu offset. Ya. Jadi misalkan kita buat di sini set point-nya di sini ternyata nggak mencapai set point. Berarti di sini ada nggak sama ini offset. Oke ya. Berarti ada offset. Ini bisa kita turunkan dengan matematik. Ini tadi kan kita coba pakai Simulink di MATLAB. Ya. Cara membuat Simulink-nya tadi sudah bisa. Tahu-tahu kok ada itu ya. Ya. Mungkin setelah ini nanti akan saya kasih tahu ya caranya. Tapi melanjutkan yang ini, coba kalau tadi 1, kalau tadi KC-nya 1, set point-nya 2, ternyata measurement-nya berapa tadi? 1,6 sekian. Coba kita cari dengan hitung-hitungan 1,6 berapa. Ya. Oke. Ada offset. Jadi offset ini terjadi pada saat, jadi ini adalah steady state lama, ini adalah steady state baru. Ada offset itu maknanya antara yang measurement yang kita sensor yang kita kendalikan dengan set point itu tidak sama pada kondisi new steady state-nya. Berarti sama saja dengan pada waktu tak terhingga. Atau dengan kata lain, nanti kita bisa cari dengan final value-nya. Ya, padahal jadi kita sudah punya transfer fungsi ini. Transfer fungsi ini dengan input berupa step, bisa nggak kita cari final value-nya? Bisa, oke. Nah, jadi kita punya transfer fungsi GC GP per 1 plus GC GP, ini adalah YM per Y set point. Nah, kemudian Y set point itu adalah berupa step. Anggaplah stepnya itu sebesar M. Nah, ini dibuat dulu aja. Berarti transfer fungsinya adalah M per S. Berarti ini YM sama dengan transfer fungsi itu dikalikan dengan M per S. Kemudian YM
tak terhingga itu sama dengan apa? Kalau menurut jadi YM tak terhingga itu kita cari dengan final value theorem. YM tak terhingga sama dengan apa? Ingat? Limit S mendekati 0 apa? YS kali S. Betul? Nah, coba dilihat kan. Berarti limit S mendekati 0, YS-nya apa? GC GP per 1 plus GC GP kali M per S kali S. Ya. Jadi YS-nya itu adalah sudah dikalikan inputnya itu M per S. Nah, kalau kita tadi punya GP-nya sudah ada ya. Kita sudah punya definisi bahwa GP sama dengan 5 per 3S plus 1. GC sama dengan apa? 1. Kemudian apa lagi? Nah, M sama dengan 2. Oke, sudah ya. Nah, berarti dimasukkan ke sini, ke persamaan ini. Berarti sama dengan limit S mendekati 0, GC-nya 1, GP-nya. Nah, atau anu dulu, pakai variabelnya dulu secara umum. Berarti GC adalah KC, ini K per tau S plus 1 dibagi 1 plus KC K per tau S plus 1 kali M per S kali S. Ini coret-coret ya. Oke ya. Nah, pada saat limit S mendekati 0 berarti S bisa nggak langsung kita ubah menjadi 0. Kalau ubah jadi 0 tidak 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga kan boleh kan langsung kan ya. Berarti nilainya ini berapa? Pada saat S 0 berarti KC K dibagi 1 plus KC K kali M. Ini kalau sama dengan set point berarti nilai ini seharusnya berapa? Set pointnya tadi berapa? Sebesar M. Kebetulan nanti 2 ya. Tapi secara umum set pointnya di sini nilainya M. Kalau ini nilainya 1, berarti YM, ini kan YM toh. YM tak terhingganya. Kalau ini sama dengan 1, berarti YM tak terhingga sama dengan M. Berarti sama dengan set point. Tapi ternyata sama enggak ini? Sama dengan 1 enggak? Tidak. Oke. Kalau KC-nya semakin tinggi, nilainya ini semakin dekat dengan 1 atau semakin jauh dengan 1? Coba misalkan kalau KC-nya 1, K-nya kan tetap toh. K-nya tetap misalkan 5. Berarti 1 kali 5 dibagi 6. 5 per 6. Kalau KC-nya 10, 10 per 11. Lebih dekat ke 1 atau enggak? Lebih dekat. Tadi kan KC-nya saya perbesar, lebih dekat ke M. Lebih dekat ke 2. Betul? Nah, coba sekarang kalau kita punya GP, GC, dan M sudah terdefinisi itu, nilai YM-nya berapa? Pada ini. Ya, jadi pada ini nilai YM-nya pada saat tak terhingga KC-nya 1, K-nya 5, betul? Dibagi 1 plus 1 kali 5, 5 kali M-nya 2. Berarti ya berapa? 5 per 6 kali 2 sama dengan 10 per 6 sama dengan berapa? 1,6666. Oke, 67 itu anggaplah ya. Coba yang tadi